Amazing, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Together, katakan sama-sama English. 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 Now, this is the key. You want to become successful, you want to travel the world, or you want to study abroad, you must be able to speak English. Now, the fact is, sekarang faktanya adalah 90% of Indonesians cannot speak English. 90% orang Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris. Contohnya nih, satu kelas ada 40 orang. Paling yang bisa berbahasa Inggris itu hanya 2-3 orang doang. Nah, that's the fact, itu faktanya. So, kok bisa ya? Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah belajar bahasa Inggris. Tapi kok nggak bisa bahasa Inggris? Nah, the question is, how is the best way to learn and speak English? Jadi gimana cara terbaik belajar ngomong bahasa Inggris? Itu yang jadi pertanyaan. Teman-teman di sini mahasiswa semua atau ada SMA? Mahasiswa semua ya? Saya mau tukar pendapat lah kalau gitu dengan teman-teman di ruangan ini. Don't worry about it, jangan khawatir, there is no wrong answer. Gak ada jawaban yang salah ya, saya terima semua jawabannya dengan benar. Menurut kamu nih, how is the best way to learn and speak English? Gimana cara terbaik belajar agar bisa ngomong bahasa Inggris versi kamu? Saya tanya kamu nih kalau gitu. What's your name? Nama kamu siapa? Steven. Oke, according to Steven, kenapa Steven ketawa ya? Oke, according to Steven, how is the best way? Cara terbaiknya gimana Steven? Without subtitle, listening to music, and yeah, that's all. Wow. So according to our friend Steven here, experiential learning. Say it together. Experiential learning. Experiential learning. Jadi cara bacanya bukan experiential learning, tapi experiential learning. Experiential learning. So this is the best way. Do you know what does that mean? Tahu nggak apa artinya? Coba apa? That's right. Belajar dari pengalaman. Boleh tepuk tangan untuk teman kita ini. Simply, sederhananya, it is learning by doing atau belajar sambil melakukan. This is the best way, guys. Say it together. Learning by doing. Learning by. Ini yang terbaik. Saya akan kasih tahu dan jelasin di sini kan. Saya tanya dulu nih. Who learn mathematics at school? Siapa di sini yang dulu atau sekarang belajar matematika di sekolah atau di kampus? Coba angkat tangan. Say I. Mana di kampus kan juga belajar matematika nih. Siapa yang belajar matematika dulu di sekolah? Angkat tangan. Say I. Harus antusias, oke? Semuanya rata-rata belajar matematika di sekolah. Oke, good. Kalau gitu, who can remember 100% all what you learn in mathematics from you were kid until now? Siapa yang bisa ingat semua yang belajar dari kecil sampai sekarang di matematika? Ada? Aduh, netar, aduh, bebas ya. Oke, yang terakhir ya. 50%, sekitar separuhnya 50%. Ada? Enggak saya hitung. Ini dia saya yakin. Kalau gitu saya kurangi lagi ya. What about less than 50%? Di bawah 50% ya. Mau berapa aja yang penting di bawah 50%. Coba angkat tangan. Say I. Ya, kalian harus belajar angkat tangan ya. Angkat tangan say I. Semuanya. Rata-rata di bawah 50% sama saya juga. Okay. So the question is why? Why cannot we remember all of them? Kenapa kita nggak bisa ingat semua yang dipelajari di matematika? Menurut kamu kenapa? Susah? Terlalu sulit? Terus? Gak dipraktekin? Terlalu banyak pelajaran yang lain dan sebagainya? Yes, those are the reasons. Itu alasannya. Tapi secara saintifiknya ternyata that's because all this time we have been memorizing only. Ternyata alasannya itu karena kita selama ini cuma menghafal doang belajarnya. Nah, anything that you memorize, ini penelitian ya. Ternyata apa aja yang kita hafal, kita akan melupakannya cepat atau lambat. Kalau ada kalaunya ya, kalau tidak dipraktekin. If you don't practice it, kalau dihafal doang. Oke, itulah kenapa orang Indonesia dari SD sampai kuliah tamat selalu belajar bahasa Inggris kan ketika di akademik kan. Ketika tamat semuanya lupa, cuma tahu yes no I love you doang. That's because they are memorizing. Itu karena mereka menghafal, they memorize
English, menghafal bahasa Inggris, bukan mempraktekkan bahasa Inggris. Kenapa saya bilang ini? Contohnya gini ya, contohnya saya kasih. Who learn or study just one day before having examination? Siapa di sini yang belajarnya 1 hari sebelum besok ujian? Coba angkat tangan. Say I. Saya juga. Kita sama. Saya juga mahasiswa. Jadi kita nih kebanyakan belajar 1 malam sebelum besok ujian, ya kan? We read all the books. Kita baca semua buku malam itu, ya kan? Oke, review back our note. Review kembali catatan kita. Oke, this one. Sometimes kadang-kadang nih, we make some cheat notes. Kita buat perpetan, ya. That's what happened before having examination. Now, on the examination day, maybe we can answer. Mungkin kita bisa jawab karena udah menghafal semalamnya. Oh, this is easy, gampang nih. This semalam udah hafal nih. I can do this. Okay, finish, selesai. So when the exam is over, ketika selesai ujian, some of us, you or me, we are very happy, senang. Ada yang jalan-jalan, karena udah berhasil jawab tadi ya. Ada yang jalan-jalan, ayo kalau di Medan kebras tadi kita ayo makan-makan gitu, lompat gitu kan. Yes, finally exam is over, yeah, mampus gitu kan. Nah, lompat ke gerakan. Saya kasih tahu satu hal yang terjadi. So, when you jump, ketika kamu lompat selesai ujian, hafalan di kepala kamu juga lompat. Lu-nya lompat, hafalan kamu juga lompat. Sebagai hasilnya, most of us don't remember what we wrote on our answer sheet this morning. Kita udah gak ingat lagi, kita lupa apa yang dijawab di lembar jawaban tadi pagi. Kamu tadi jawaban nomor 1 apa ya? Aduh, lupa pula aku. Udah benar, tapi udah benar itu yakin. Udah itu udah benar kok kan. Ingat, tahu, bisa jawab ujian bisa, but only temporary. Tapi cuma sementara doang ya. That's what happen when you memorize. Itu yang terjadi kalau kamu menghafal. This metode ini efektifnya cuma untuk ujian doang. But for long term learning, tapi untuk pembelajaran jangka panjang, it is not effective. Nggak efektif dia. Oke, itulah kenapa orang Indonesia banyak yang nggak bisa bahasa Inggris walaupun udah 16 tahun gitu belajar bahasa Inggris, tapi tetap aja nggak bisa karena belajarnya di sekolah atau di rumah atau di mana aja di les cuma menghafal doang, ngapal vocabulary, grammar, tenses dan bla 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 gitu, without practicing it, tanpa mempraktekkannya. Nah, lupa deh jadinya. Nah, itulah yang disebut dengan experiential learning, nggak jadi pengalaman dia. Oke, kalau gitu saya kasih contohnya. Experiential learning is one of the best method so far that I know. Jadi metode ini salah satu metode yang terbaik ya sejauh ini yang saya tahu. Because most of leading countries like USA, Japan, Singapore, and then like South Korea, those leading countries, Finland, negara-negara pendidikan nomor 1 di dunia, 1, 2, 3 gitu ya, mereka mengaplikasikan experiential learning. Tidak seperti kita, mereka belajarnya 3 jam gitu 1 hari. Tidak seperti kita, misalnya sekolah nih, datang jam 7:30, pulang jam 1, ada lagi full day sampai jam 6, malamnya les lagi. Jadi otak kita tuh dipaksa untuk memorizing tadi. Mereka, they just learn like 3 hours a day, cuma 3 jam sehari belajar di akademik di sekolah. But out there, tapi di luar sana mereka diwajibkan untuk memiliki waktu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di sekolah, keluar gitu, ke keluarga, dengan teman-teman. Misalnya gini, kalian belajar bahasa Inggris kan, nah nanti sepulang sekolah kalian wajib menggunakan bahasa Inggris dengan teman-teman ataupun juga dengan keluarga. So that's what we call experiential learning. Itu disebut dengan belajar dari pengalaman. Dia jadi pengalaman sehingga nggak terlupakan. Nah contohnya ini nih, saya kasih tahu nih. Tapi saya tanya dulu, who can ride a bicycle here? Siapa di sini yang bisa naik sepeda? Boleh angkat tangan. Say I. Rata-rata 90% bisa naik sepeda. Oke, good. Now, what was your age when you started riding your bicycle for the first time? Usia berapa pertama kali naik sepeda? 5 years? 6? 7? Okay, good. 9 years? Good. Jadi ada yang dari 5 to 9 tadi saya dengar ya. Ada yang dari 5 sampai 9 tahun. Saya tanya lagi nih, how did you learn it? Gimana cara kamu mempelajarinya pertama kali?
Gimana cara kamu belajar pertama kali? Ya banyak versi katanya nih. Siapa di sini yang belajar pertama kali dibantu orang tua? Angkat tangan seoi. Dibantu orang tua nih ya. Sayang mama gitu ya kan. Yang naik roda 4 pertama kali seoi. Ini belajarnya pakai roda 4. Oke, sepeda yang mahal. Oke. Yang kecil kok. Yang jatuh seoi. Rata-rata yang jatuh ya. Nah, sakit nggak waktu jatuh? Tahu, masih ingat rasa sakitnya gimana kan? Mana lebih sakit daripada ditinggali pas lagi sayang-sayang? Bucin banget gitu ya. Nah, Gak ada mencoba. saya tanya lagi nih, did you read the notebook? Ada nggak di sini yang belajarnya dulu? Nah, naik sepedanya, baca buku manual. Contoh nih, lu pergi ke Gramedia gitu ya kan, cari buku cara naik sepeda. You boleh kamu beli ya kan, kamu baca. Oh, number 1, Nih, hold the handle, pegang stangnya. Number 2, start with the right foot, mulai dengan kaki yang kanan. Number 3, nomor 3, start pedaling, mulai dari mengayuh perlahan. Ada nggak yang belum belajar seperti itu? Saya jamin nggak ada ya. No one did that. Nggak ada yang melakukannya. Kalau gitu saya tanya nih, how did you master it? Gimana cara kamu menguasainya? Gimana? Practice, good. You practice it every single day. Kamu praktekkan setiap hari, ya kan? Setiap hari kamu naiki berkali-kali, jatuh bangkit lagi. Dari awalnya nggak pandai naik sepeda, mulai bisa menyeimbangkan badan, mulai bisa lepas tangan 1, mulai bisa kencang, lepas tangan 2, lepas dari sepeda, minta ambil motor. Nah, who haven't ridden a bicycle for about 1 year or more? Raise your hand. Siapa yang udah nggak naik sepeda lagi setahun atau lebih? Coba angkat tangan. Say on. Oh ya. Can you still ride it? Masih bisa nggak kamu naik sepeda? Lupa nggak? Why? Kenapa nggak lupa? Karena sering dipraktikin, karena sudah terbiasa dan sebagainya. Good. Scientifically, secara saintifiknya, that's because your body, tubuh kamu ini, teman-teman, tubuh and your mind dan otak kamu remember it, mengingatnya. Sinkron dia, tubuh dan otak mengingatnya dua-dua. Jadi nggak cuma dihafal doang. Bayangin kalau kamu belajar naik sepeda cuma dihafal doang. Cara naik sepeda lihat Google ya kan. Oh, dipegang stangnya dengan kedua tangan. Naik seimbangkan tubuh. Mulai dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, pelan-pelan kamu dorong pakai kaki dan kamu mulai terbiasa mendayung. Dan kamu pun bisa naik sepeda. Tanpa naik sepeda, cuma baca teorinya. Bisa nggak? No. Big no. That's what happened. That's learning by doing. Itulah yang disebut dengan learning by doing. Skill tertentu kamu harus lakukan. Learning by doing. Bukan cuma learn aja. Orang Indonesia mirisnya belajar bahasa Inggris, mereka cuma learn, belajar di kampus misalnya dengan dosen gitu kan, di kursus ataupun juga di sekolah dengan guru. Tapi without doing, tanpa melakukan, that's a fatal one. Itulah yang fatalnya. Oke? Belajar bahasa Inggris sama seperti naik sepeda tadi, sama seperti apa aja. You need to do it. Lakukan. Kalau mau semakin bagus, kamu pelajari grammarnya. Kalau kamu ingin lancar, kamu lakukan gitu. Nah, kalau kamu cuma belajar, semakin banyak grammar yang kamu tahu, kamu malah semakin takut untuk berbicara, takut salah. Karena kamu tahu banyak, harusnya gini, tapi ngomongnya nggak berani, takut salah. Nah, itulah kesalahan kita orang Indonesia belajar. Nah, this is the most effective one. Ini cara efektifnya. Itu yang disebut dengan experiential learning. Today we are going to learn English by experiential learning. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara belajar bahasa Inggris dengan experiential learning. So, after this, setelah ini, you can start applying it at home. Kalian bisa mulai aplikasikan di luar sana, bukan di rumah aja, di luar sana. Setelah keluar dari ruangan ini. Oke? Nah, tapi saya perlu kesepakatan ini agar pembelajaran kita maksimal sampai jam-jam 5 ke depan. Saya perlu kesepakatan. The first one, yang pertama, you need to participate. Kita sama-sama participate. Di ruangan ini kalian harus berpartisipasi. Jangan cuma datang, duduk, tengok yang ganteng, yang cantik gitu, main handphone pulang. Bukan cuma seperti itu.
partisipasi, ikut serta, lakukan instruksi, terus merespon dan sebagainya. Itu yang pertama. Now, the second one, yang kedua, you need to have fun. Kita akan sama-sama. Have fun. Have fun. Bersenang-senang. Oke? Kenapa bersenang-senang? Because the more you have fun, the more you learn. Semakin bersenang-senang, semakin banyak belajar kamu. Respect yang ketiga. Katakan sama-sama. Respect. Respect. Menghargai. Jangan ganggu teman di sampingnya, jangan bising, jangan cerita dan sebagainya. Agar semuanya sama-sama belajar. Oke? And the last one, you need to listen. Say it together again. Listen. Listen. This is an English workshop, and we will be speaking in English as well. I am going to speak in English as well. So, listen carefully, dengarkan baik-baik. So, you won't miss any important information. Sehingga kamu gak akan kelewatan informasi yang penting. Okay? This is the rule. Ini peraturannya. Kalau gitu saya mau semua angkat tangan kanannya. Raise your right hand. Ya semuanya. Tepuk pundak sebelah kanan kamu. Katakan sama-sama sambil tepuk-tepuk. Say it together. Katakan sama-sama ya. Bro, boleh dikecilin sedikit bro? Sorry ya. Katakan sama dulu. Friend. Let's participate. Let's participate. Let's have fun. Let's have fun. Don't be lazy. Don't be lazy. Don't just play your phone. Don't just play your phone. Are you ready? Are you ready? Very good. This is the first tip. Tips yang pertama nih yang saya bahas nih ya, yang bisa kamu gunakan. This method, this tip has been applied by me myself. Sudah diaplikasikan oleh saya sendiri sehingga saya bisa ngomong bahasa Inggris, saya bisa berkarir karena bahasa Inggris saya bisa ngomong di depan kalian, percaya diri juga karena bahasa Inggris saya akan bagikan hari ini ke semua. Mahal-mahal nggak apa-apa lah biaya yang saya udah lalui, tapi saya mau bagikan ke kalian semua. Oke, the first one yang pertama adalah change your mindset. Kita sama-sama. Change your mindset. Change your mindset. Artinya Ubah pola. ubah pola pikirmu. Nih, maksudnya apa nih? Saya kasih tahu nih ya. 5 years ago, sekitar 5 tahun lalu, saya juga seperti kalian ini ya. Mahasiswa. 5 tahun lalu saya tamat. I graduated from my university. So, because I was so good in English, karena bahasa Inggris saya cukup bagus lah waktu itu ya. Nggak bagus amat sih, cukup bagus. Now, I was recruited by one of the biggest company in Indonesia. Jadi saya direkrut untuk bekerja langsung, datang itu perwakilan perusahaan ke kampus saya untuk merekrut salah satu mahasiswa terbaik, calon sarjana terbaik gitu ya kan, ke kampus saya. Nah, saya terpilih waktu itu untuk bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, 10 besar termasuk mungkin ya, yang gadget-gadget kalian, handphone kalian, laptop dan sebagainya itu didistribusikan oleh perusahaan itu waktu itu. Nah, dari USA, dari Cina gitu ya kan, didistribusikan ke Indonesia, lalu didistribusikan ke seluruh Indonesia. Nah, jadi saya nggak mau sebut merek ya, dia perusahaan mobile terbesar di Indonesia. Nah, jadi selama bekerja di sana, saya punya kebiasaan yang aneh. Jadi ketika ada meeting gitu ya, meeting dengan bos, dengan teman-teman kerja dan sebagainya, or when we have like lunch time for example, or when we went home ketika kami pulang kerja gitu kan, saya sering jumpa dengan workmates, rekan-rekan kerja saya, my office mate. Saya punya kebiasaan kepo, sering nanya-nanya gini nih, bro bisa ngomong bahasa Inggris ya? Pandai ngomong bahasa Inggris ya? Kamu bisa ngomong bahasa Inggris ya? Bapak pandai nggak? Bapak bisa nggak ngomong bahasa Inggris? Jadi saya penasaran, saya suka tuh nanya dan ajak mereka ngomong bahasa Inggris sambil nanya mereka bisa ngomong bahasa Inggris ya. Nah, jadi saya menemukan beberapa data yang cukup penting untuk sekalian tahu ya. Ternyata teman-teman, perusahaan-perusahaan besar, ketika saya tanya, maksudnya perusahaan saya kan, di perusahaan besar itu ketika saya tanya bos-bos saya, leader-leader saya, manajer dan sebagai atasan saya yang saya anggap mereka udah sukses gitu kan, posisinya, pekerjaannya udah bagus, terus itu juga gajinya udah puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta gitu kan, saya tanya gitu, mereka bisa bahasa Inggris nggak? Nah, mereka berespon seperti ini, responnya seperti ini. So kamu masuk sini pakai tes bahasa Inggris nggak? Iya pak. Nah, kalau gitu saya pakai bahasa Inggris ya tesnya? Iya pak. Nah, bisa nggak saya berbahasa Inggris? Bisa pak. Jadi otomatis dia bisa berbahasa Inggris. Nah, ada juga yang bilang gini, bisa lah bro katanya.
Kan setiap hari kan gue emailan ataupun chattingan ataupun juga kontak klien di luar negeri ataupun juga dengan beberapa partner gitu kan pakai bahasa Inggris. Nah otomatis I can speak English katanya. Nah ada juga yang bilang ya bisa lah kan setiap hari ada aja tuh saya temu klien dari luar negeri gitu. Otomatis bisa berbahasa Inggris kan. Jadi mereka rata-rata bisa berbahasa Inggris. Nah ketika saya tanya nih rekan-rekan kerja saya yang notabene yang mungkin staff-staff baru gitu ya kan, yang staff biasa bukan menjelek-jelekan kan, tapi informasi penting yang perlu kalian tahu. Ada juga misalnya seperti office boy-nya gitu, cleaning service-nya, tukang parkirnya, semua saya tanyain waktu itu. Bisa nggak ngomong bahasa Inggris? Mereka merespon seperti ini. Kita kan orang Indonesia, ngomong tuh pakai bahasa Indonesia lah, ngapain pakai bahasa Inggris? Ada yang bilang gitu. Nggak penting itu sama aku bahasa Inggris. Itu apa sama aku bahasa Inggris coba? Nggak penting sama dia bahasa Inggris katanya. So, jadi kebanyakan dari mereka nggak bisa berbahasa Inggris dan berpikiran seperti itu tentang bahasa Inggris. Otomatis ketika saya lihat mereka bekerja di posisi yang memang sama-sama nggak perlu bahasa Inggris jadinya. Bayangkan ini, kalau kamu melamar pekerjaan atau nggak usah melamar deh, kalau kamu lihat perusahaan besar, ada direkturnya, ada manajernya, ada semua yang di atas, dan kamu bandingkan yang di bawah-bawah gitu, misalnya staff misalnya tukang parkirnya ataupun juga cleaning service-nya gitu kan. Menurut kamu bisa nggak bos-bos yang di atas sana, yang posisinya udah tinggi, yang udah sukses berbahasa Inggris? Bisa nggak? Bisa. Dan menurut kamu ketika yang di bawah-bawah sana, yang posisinya biasa-biasa aja, bisa nggak mereka berbahasa Inggris? Bisa. Kebanyakan tidak kan. Nah, jadi itu adalah perbedaan yang saya temukan. Ternyata bahasa Inggris ini bisa menentukan karir kita di masa depan gitu, kesuksesan di masa depan. Nah, jadi ada hubungannya antara thought, pikiran, mindset kamu dengan hasil yang kamu lakukan. Contohnya seperti ini. Saya mau semua angkat tangan kanan. Ikutin saya ya. Katakan sama-sama. Thought. Thought. Katakan seperti ini. Katakan feeling. Seperti ini. Katakan action. Result. Let me tell you the correlation. Your thought, my friends, teman-temanku, pikiran kita connects to your feeling. Secara psikologi, pikiran kamu ini terhubung dengan perasaan kamu. Your feeling will affect your action. Perasaan kamu mempengaruhi tindakan yang kamu lakukan. Your action will create result. Dan tindakan yang kamu lakukan ini menciptakan hasil. Contoh nih ya, saya yakin semua di ruangan ini ingin jago berbahasa Inggris ataupun juga ya ingin menguasai bahasa Inggris gitu ya kan? Coba katakan sama-sama. I want to be able to speak English well. Itu semua keinginan kita. But in our thought, di pikiran kita, in our thinking, our thought, kita punya pemikiran yang beda-beda. Mungkin ada yang berpikir bahwasannya English is hard, bahasa Inggris itu sulit. Coba katakan sama-sama ya sambil dipikirin. English is hard. Nah, ketika kalian berpikir bahasa Inggris itu sulit, bahasa Inggris itu membosankan, bahasa Inggris itu gak penting, bahasa Inggris itu gak ada gunanya, dan sebagainya. Ketika kamu berpikir seperti ini, how do you feel? Perasaan apa yang timbul? You feel afraid, rasa takut jadinya dia. You feel lazy, merasa malas ya. You feel bored, rasa bosan, rasa ngantuk, merasa gak bersemangat. Those negative feeling will come up, stress dan sebagainya. Muncul negatif feeling karena pemikiran yang negatif tentang bahasa Inggris. Nah, ketika kamu udah merasa ngantuk, ketika belajar bahasa itu ngantuk, wah, bosan, malas dan sebagainya. What will be your action? Tindakan apa yang kamu lakukan setelahnya? Tidur. You will sleep. Tidur lah pasti, kalau udah ngantuk ya tidur gitu kan. Nah, kalau udah bosan main HP gitu ya kan, misalnya di kelas gitu kan. Kalau lagi di kampus gitu, yuk main Mobile Legends gitu. Nah, ada juga yang chat sama pacar orang gitu. Halo guys, bosan ini gitu kan. Nah, permisi, cabut ada juga yang cabut ya. Pak permisi, kamar mandi gak balik-balik. Okay. So those kind of action, tindakan-tindakan yang menghindar akan kamu lakukan dirinya. Ketika tindakan kamu seperti ini, hasilnya, bisa nggak kamu ngomong bahasa Inggris ini? Can you speak English? You
cannot speak English. Kalau udah nggak bisa ngomong bahasa Inggris di zaman sekarang, fatal. You will end up like this. Kamu akan bisa dikatakan nantinya akan menyesal. Kenapa? Saya jelaskan. MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, or Asian Economic Community is happening, sedang terjadi di Asia Tenggara, Asia, dan pasar bebas dunia pun sedang terjadi. Sainganmu, teman-teman, is not the person next to you. Bukan orang di samping kamu sainganmu nanti ketika tamat. Bukan orang-orang sekampung kamu aja. Bukan orang-orang di Medan ini aja maksudnya. Bukan orang-orang Indonesia ini aja sainganmu nanti. Sainganmu akan datang dari luar negeri juga. Mereka yang dari Filipina, mereka yang dari Thailand, dari Malaysia. Mereka bebas datang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. Kamu yang jadi dosen, jadi guru, jadi pebisnis, jadi apa aja akan bersaing dengan mereka juga nantinya. Otomatis kalau kamu tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris akan sulit untuk berkomunikasi internasional jadinya. Ya, mendapatkan kerja juga sulit. Ketika udah sulit mendapatkan pekerjaan, kamunya pun gak bisa mencari kerja di luar negeri gitu. Karena kamu gak bisa berbahasa Inggris kan. Tapi kalau kamu bisa berbahasa Inggris akan membuka lebar, semakin lebar malah peluang kamu untuk sukses. Kamu bisa kerja di Thailand dan sebagainya. Saya punya teman, dia bisa berbahasa Inggris, dia guru ya kan. Nah, jadi bukan menjelekkan suatu profesi, tapi gaji guru di Indonesia maaf cakapnya itu rendah gitu ya kan, 400.000 per bulan kalau baru-baru kerja gitu, honorer. Nah itu pun gajinya terkadang 3 bulan sekali, pengeluaran 1 bulan aja mungkin di atas 1 juta gitu ya kan, kalau untuk kita yang baru-baru tamat gitu, 400.000 sebulan gajinya 3 bulan sekali. Dianya merasa bahwasanya, aku kan udah tamat S1, aku kan harusnya bisa menggunakan kemampuan aku. Dia bisa berbahasa Inggris. Dia cari kerja ke Filipina gitu ya kan. Jadi per 3 bulan dia balik ke Indonesia gitu untuk memperpanjang paspor gitu kan. Tapi dia kerja di Filipina gitu kan. Digaji 6 juta per bulan kalau dirupiahkan. Guru. Nah, jadi otomatis dia pun bisa menambah income-nya dan sebagainya. So that's what happen when you can speak English. Itu terjadi kalau kamu bisa berbahasa Inggris. Nah, faktanya lagi nih ya, kita sedang tertinggal di dalam kompetisi. Jadi orang-orang bisa menguasai. Karena 42%, 42% dari 100 perusahaan di Indonesia, perusahaan besar yang di Indonesia itu udah menggunakan tenaga kerja asing. Oke? Kalau kamu nggak bisa berbahasa Inggris akan sulit dan kamu bisa kalah dunia. Nah, karena faktanya nih, 44% of fresh graduate that is applying for a job are rejected. Oke, 44% fresh graduate nantinya seperti kalian ini ketika melamar pekerjaan itu akan ditolak gitu, kalah gitu, nggak jebol karena faktor tidak bisa berbahasa Inggris aja, belum lagi faktor-faktor yang lain gitu kan. Cuma karena bahasa Inggris aja kamu bisa kalah saing. Ini Jakarta ya faktanya ya. Nah, so this is the truth, ini adalah kenyataannya. So kalau gitu ya otomatis supaya dapat kerja pengangguran, maka terjadilah kriminalitas untuk mencari uang, pembegalan lah, perampokan lah, ini itu prostitusi, narkoba dan sebagainya. Cara yang payah, yang haram pun dihalalkan jadinya kan, untuk hidup, untuk melanjutkan hidup. Kalau aku mati, nggak bisa makan, gimana caranya ya? Nah, otomatis that happens, itu yang terjadi. Yang otomatis ujung-ujungnya ya lunya yang menderita, lunya yang gagal, lunya yang hidup susah dan sebagainya. Okay? That's what happens. Kita nggak ingin itu terjadi, kita ganti mindset dulu. So change our mindset first. We don't want this to happen to us. Now let's change our mindset. Now say it together. Katakan sama-sama sekarang. English is fun. English is fun. English is easy. English is easy. Nah sekarang kamu berpikir bahwasanya English is fun, bahasa Inggris itu asik dan juga gampang, penting, keren dan sebagainya. All the positive stuff. Semua hal-hal yang positif di kepala kamu tentang bahasa Inggris. Otomatis, how do you feel? Perasaan apa yang timbul? You feel happy. You feel happy. English is fun. Otomatis you feel happy. You feel happy, enthusiastic, bersemangat juga. Nah, ketika udah happy, enthusiastic, what will be your action? Tindakan apa yang akan kamu lakukan setelahnya? Kalau kamu udah bersemangat ini, udah senang tentang bahasa Inggris, apa yang kamu lakukan setelahnya?
Yes, you will practice English. You will study English. You will learn. You will put effort. Kamu akan berusaha jadinya belajar bahasa Inggris, terus itu juga praktek bahasa Inggris, memperdalam bahasa Inggris. Otomatis kamu akan melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Seperti sekarang ini. Nah, kalian yang di ruangan ini hadir ke seminar seperti ini untuk menuntut ilmu berkaitan dengan bahasa Inggris juga, gitu ya kan? Nah, tindakan kalian ini udah di sini nih teman-teman. Itu karena mungkin kalian berpikir bahasa Inggris itu penting, berguna dan sebagainya, iya kan? As a result hasilnya, saya yakin dan saya percaya yang ada di ruangan ini adalah calon-calon orang sukses. Amin ya. So that's the result. Hasilnya otomatis oke. Kalian udah menang dari yang di luar sana mungkin. Di luar sana mungkin banyak yang alah bahasa Inggris apa-apain. Mendingan kita pacaran aja ya, lagi. Nah, otomatis kamu bisa berbahasa Inggris karena kamu udah berlatih misalnya gitu kan. You can speak English. If you can speak English, it will open bigger world. Oke, membuka dunia kamu yang lebih besar. Bisa melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan tertentu yang berkaitan dengan bahasa Inggris, bisa bekerja di perusahaan internasional juga, bisa keluar negeri dan sebagainya. Sukses, bisa membahagiakan orang tua, gitu kan, mencapai kehidupan yang diinginkan dan sebagainya. Just because of English. Cuma karena berpikir bahasa Inggris itu asik, benang merahnya ada. Do you understand? Yes. Change your mindset. Kalau itu semuanya angkat tangan kirinya. Raise your left hand, angkat tangan kirinya, tepuk pundak sebelah kiri kamu. Katakan sama-sama. Friend. Now I know the secret of English. The secret of English. Just think it is easy. Just think it is. Nah, that was the first one. Itu yang pertama. Kalau kamu nggak ganti pola pikirnya, apa aja akan memblok ya. Oke, this is the second tip. Yang kedua nih ya kali ini. Apa itu? Think in English. Katakan sama-sama. Think in English. Think of English. Artinya Amin. berpikir dalam bahasa Inggris. Nah, ini cukup aneh kedengarannya. Berpikir dalam bahasa Inggris. Maksudnya apa? Saya juga seperti itu dulu. Nah, this is my story. Cerita saya lagi nih ya. So my friend about sekarang 27, dulu sekitar 15 tahun, sekitar 13 tahun yang lalu. About 13 years ago, sekitar 13 tahun yang lalu lah kira-kira ya. Saya SMA, masuk SMA gitu. 13-15 tahun yang lalu kurang lebih. Saya masuk SMA. Saya masuk SMA favorit saya gitu, yang saya inginkan. My favorite senior high school. So in that school, di sekolah itu, we have one rule. Ada satu peraturan nih. Peraturan yang cukup mengerikan bagi saya waktu itu ya. So the rule is like this. Peraturannya seperti ini. Whenever we study English in the classroom, we must speak English to everyone. Jadi that's the rule. Kapanpun kita belajar bahasa Inggris di kelas, kita harus ngomong bahasa Inggris ke semua orang. Kalau tidak, ada aja satu kata yang keluar dari mulut kita dalam bahasa Indonesia, maka didenda Rp1.000. Satu kata ya. Saya hampir pernah kena denda 40.000 satu hari. Jajan saya 10.000. Oh mah, gila aja gitu ya kan. Jadi saya dan teman-teman saya bukannya malah ngomong bahasa Inggris, jadinya diam. Bro. Shut up gitu ya. Nggak berani ngomong bahasa Inggris, takut salah, takut ngomong bahasa Indonesia. Jadi diam gitu. Oke. Suatu hari, one day in the morning, pagi-pagi, cuaca hujan, mendung gitu, dingin. Terhembuslah kipas angin gitu ya. Oh, saboker. Oh my God, aduh, kebelet gitu ya kan, sabera gitu ya. Nah, jadi bahasa bedanya sabera gitu ya. Nah, jadi, oh my goodness, how can you? Terus permisi lah aku nih, permisi dengan guru ya kan. Otomatis harus pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ada terbagi dua fokus saya. Nahan sama mau mikirin grammar sama mau ngomong. Excuse me miss, ngomong saya dulu seperti ini bahasa Inggris saya. I want to
go. I want to go to toilet, miss. Just wanted to say, miss, I want to go to toilet. Cuma mau bilang itu dalam bahasa Inggris. Took me so long. Lama kali gitu ya. Sebenarnya teman-teman nilai bahasa Inggris saya nggak jelek lah waktu itu. 8 dapat lah waktu itu ya, rapotnya gitu kan. Jadi grammar saya tahu beberapa, bisa lah gitu kan. Tenses, past, perfect, future, simple, bla bla bla. Saya tahu gitu, present ya kan. Vocabulary juga saya tahu banyak gitu. Tapi ketika mau ngomong hilang mereka, ribet rasanya. Seperti inilah, seperti bayi gitu ya. Kalau apa? Tahu, nulis bisa, update status pakai Facebook bisa gitu ya kan. Tapi mau ngomong ribet, banyak ya. Coba saya tanya teman-teman di sini, siapa di sini yang ketika mau ngomong bahasa Inggris ribet rasanya? Coba angkat tangan, say I. Always like you. Saya juga seperti itu dulunya. Jadi ribet gitu. Esok-esoknya ketika saya mau ke toilet lagi pelajaran bahasa Inggris di sekolah, saya tahan. Ketika belajar bahasa Inggris saya tahan. Sampai kapan? Sampai tamat. Saya ke toiletnya pelajaran yang lain atau pas istirahat aja gitu kan. Penderitaan ini gitu kan. Nah jadi that's what happened to me. Until one day, sampai suatu hari a miracle happened. Terjadilah keajaiban di hidup saya ya. Keajaiban baik kali. I met this person. Saya berjumpa dengan orang ini. My lecturer, dosen saya dari Amerika. Dia ngajar ke Indonesia, ke kampus saya. Dosen saya di Indonesia ngajar ke Amerika, pertukaran dosen waktu itu. I was very lucky, saya beruntung karena saya diajarkan oleh beliau waktu itu di semester 3. By the way, ini saya ya, bukan yang ini ya. Ya, ini ketemu orang dalam. Nah, jadi itu saya. Semester 3. Masih semester 3 ya. Kira-kira berapa tahun yang lalu ya? 8-7 tahun yang lalu kira-kira ya. Nah, jadi itu saya. I was very lucky, beruntung gitu. Jadi ketika kelas pertama dengan beliau di kampus, saya lihat, oh mantap kali bah, ngomong bahasa Inggrisnya keren mah, gitu ya, wih mantap nih, gitu. Terpukau gitu ya kan. Lihat dia ngomong bahasa Inggris, boleh ngomong bahasa Inggris, diajarkan langsung gitu ya kan. Kapan ya, gimana ya caranya akan bisa ngomong kayak dia gitu? Pertanyaan di kepala saya. Aku ngomong aja gago-gago gitu ya kan, cuma tahu grammar tapi ketika ngomong payah gitu. Jadi saya, so two of my friends and I, jadi dua teman saya dan saya nih, setelah kelas selesai memberanikan diri bareng-bareng untuk datangin beliau ke kantornya. Ayo weh, kita tanya Miss Christy gitu. Ayo weh, tanya Miss Christy ke kantornya gitu kan. Tepat ini kantor dan ini foto pertama kami dulu. 8 tahun yang lalu. Tok tok tok. Excuse me Miss gitu kan. Yes, come in. Nah, saya tiru dia. Come masuk ya. Nah, disinilah tempat saya duduk depan dia. Terus saya tanya kan, I ask her this question. Saya tanya dia, Miss, how can I speak in English like you, Miss? How can I speak in English like her? Gimana caranya agar saya bisa ngomong bahasa Inggris seperti dia, seperti native speaker? That's my question at that time. Terus dia bilang gini, that's easy, gampang ya. That's the first word. Okay, and then how Miss? Gimana Miss? All you need to do is to speak in English first. Kalau cerita Luna gue. All you need to do is to speak in English first. Yang perlu kamu lakukan pertama-tama pikir dalam bahasa Inggris, katanya gitu. Saya sebagai mahasiswa semester 3 udah melalui sekitar kurang lebih 13 tahun ya. 13 tahun pendidikan akademik dari SD sampai kuliah semester 3. Ketika saya tanya dosen, guru dan sebagainya, Bu, Miss, Pak, Sir, semua lah gimana caranya agar bisa ngomong bahasa Inggris lancar gitu. Perbanyaki grammar kamu, kuasai kosakata yang banyak. Itu aja yang dibilang orangnya, iya kan? Nah, ketika saya tanya dia bilang think in English first, berpikir dalam bahasa Inggris dulu pertama-tama. Oke. Why thinking in English? Miss? Kenapa Miss berpikir dalam bahasa Inggris? Saya bilang gitu. Baru tadi gini,
kamu mau ngomong dalam bahasa Inggris, ketika kamu berpikir dalam bahasa Inggris akan mengalir dengan lancar. Ternyata gini teman-teman, kenapa kita orang Indonesia bisa ngomong lancar dalam bahasa Indonesia? Karena selaras. Bahasa di pikiran kita dan bahasa yang kita ucapkan selaras. Satu. Kenapa kalian mungkin yang bagi yang sukunya suku Batak ya atau suku Jawa gitu lancar ngomong bahasa daerahnya? Mungkin karena dulunya sehari-hari kalian berpikir dalam bahasa tersebut, selaras dia. Nah, but when you want to speak English, ketika kamu mau ngomong bahasa Inggris nih masalahnya nih, tapi kamu masih berpikir dalam bahasa yang lain, misalnya bahasa Indonesia gitu ya, akan ada proses mengartikan di tengah-tengahnya gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris ngomong, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ngomong, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ngomong, satu-satu. Jadi terciptalah suara tadi, suara filler namanya. Gitu ya. Terciptalah suara-suara berpikir tadi. Itu artinya kamu sedang mengartikan di kepala. That's what happened. Itu terjadi. Jadi saya tanya, how can I think in English, Miss? Gimana caranya aku mikir dalam bahasa Inggris gitu ya? I am Indonesian, aku orang Indonesia gitu lah istilahnya saya tanya kan. Terus katanya, just speak in English. Mikir aja dalam bahasa Inggris. Gini ya. So you and your friend, kamu dan teman-teman deh, don't face to face each other. Coba hadap-hadapan. Saya disuruh hadap-hadapan dengan teman di samping saya waktu itu. Seperti ini. Cowok sama cowok. Oh. Jadi biar hasilnya sama. Let's do the same. Kita lakukan hal yang sama ya. Going face to face with the partner next to you. Coba hadap-hadapan dengan partner di sebelah. Coba. Dua. Kalau nanti boleh bertiga ya. Hadap-hadapan aja. Oke. Ya, tepat seperti itu saya tuh. Ngapain kita ini ya? Gitu lah. Bingung gitu ya. Seperti itulah sama reaksinya. Mau ngapain ini ya? Nah, terus dibilang lagi nih. Dosen saya bilang gini, sorry. Oke. So, think about anything about the person in front of you. Okay. Think anything about the person in front of you, right? In English. Coba pikir apa aja tentang orang di hadapan kamu itu dalam bahasa Inggris. Sama gini kan. So, you are my friend. Lagi di kepala ya. You are my friend. We are from the same university. You are handsome. I am more handsome. Ya basically latihan apa aja bebas. Pikir dalam bahasa Inggris. Do you understand? Kita latih ya. Pertama kali kamu berpikir dalam bahasa Inggris. Coba hadap-hadapan. When I say go, ketika saya bilang go, kamu akan berpikir dalam bahasa Inggris selama 10 detik kira-kira. 1, 2, 3, go. Mikir dalam bahasa Inggris. Your name is Siska. You are beautiful. I love you. Your eyes are blue. Your smile is beautiful. Okay, good. Thank you. Now get back to me. How is it? Easy or difficult? Easy. Good. If you said it was easy, keep going. Lanjut terus. Berarti bagus ya. If you said it was difficult, don't worry about it. The first time is always like that. Pertama-tama memang selalu susah. Lanjut terus. Saya terapkan ya. Saya terapkan di dalam kehidupan saya. Berpikir dalam bahasa Inggris. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Mulai lancar bahasa Inggris. Ketika presentasi gitu kan banyak bilang, bahasa Inggris kamu udah lancar aja ya. Udah makin bagus ya. Les di mana gitu? Oh enggak, aku latih tips Miss Christie gitu kan. Oh gitu, udah mulai sombong ya. Udah mulai jago gitu ya. Ternyata 3 hari setelahnya, kira-kira 3 hari lah setelahnya kan, udah mulai sombong, udah mulai apa gitu kan. Balik lagi. Gagal lagi. Lagi. Jadi saya bingung. Kemarin udah mulai lancar kok balik lagi ya. What happened? Saya tanya beliau lagi kan. Miss, I have practiced the method that you taught me actually, but it worked. But somehow it's back to normal. Tapi balik lagi ke normal, Miss. Gagal lagi. Dia bilang gini. Beliau bilang gini. That's because you are inconsistent. Itu karena kamu gak konsisten. You are not consistent.
Kamu mungkin berpikir dalam bahasa Inggris, tapi mungkin besoknya dalam bahasa Indonesia dan sebagainya. Ya balik lagi deh. Biasakan dulu berpikir dalam bahasa Inggris 90 hari gitu. Setelah 90 hari lah, waktu itu ya puasa 90 hari akan jadi kebiasaan. Oke. Jadi saya bilang ya, oh Miss, the problem is sometimes I forgot. Tapi kadang-kadang saya lupa Miss, bukan sengaja Miss, lupa. Saya kan nggak sengaja mikirnya gitu, tiba-tiba dalam bahasa Indonesia gitu. How can I think in English consistent? Gimana caranya agar bisa nggak lupa gitu, mikir dalam bahasa Inggris consistent? Dia bilang gini, that's very easy, gampang banget kan? Please, coba ini katanya. Wherever you go, kemana pun kamu pergi nih, anytime, kapanpun, take a look at things around you. Lihat sekelilingmu. Jadi dimanapun kapanpun saya disuruh beliau disarankan beliau untuk melihat sekeliling. Gitu. Misalnya di ruangan ini ya, di auditorium atau ballroom ini, lihat AC, gitu, meja, panggung, spanduk, layar gitu. Tapi think about those things in English. Coba pikir tentang sekelilingmu itu setiap saat ya, dalam bahasa Inggris ya. Oh, for example, contohnya di ruangan ini, people, projector, table, stage, screen, sound system, chair, and then air conditioner, screen, blah blah blah. So think about those things around me in English. Okay. Saya coba lah, saya percaya aja, saya coba dulu. Awalnya apa? Masa kayak gitu kan aku disuruh ya kan? Coba. Naik motor misalnya, pulang ngampus, coba. People, orang, policeman, polisi gitu, traffic light, oke saya gitu, traffic jam, beautiful girls, contoh gitu ya, saya terapkan gitu ya. Ternyata guys, satu hari aja saya praktek seperti itu, udah ratusan kosakata dalam bahasa Inggris yang saya pikirkan, yang saya pelajari, diulang-ulang terus setiap hari, semakin banyak ternyata dipelajari dari hal-hal simpel seperti itu. Kosakata bertambah banyak, nggak perlu menghafal kayak penghafal paksa gitu ya, tapi belajar dari sekeliling gitu kan. Oke, terus pronunciation will get better as well. Pengucapan juga akan semakin baik ternyata ketika kamu ulang-ulang. People, policeman, houses. Dulu kan saya bilang polisi, police gitu ya. Policeman gitu. Saya bisa belajar policeman. Air conditioner, bukan AC, air conditioner. Jadi semakin lama semakin tahu. Ternyata gini tuh. I apply that. Saya terapkan itu dan it works dan berhasil. That's how I have a lot of vocabularies now and I can speak using those vocabularies. Saya bisa ngomong menggunakan kosakata-kosakata yang sering saya ucapkan tersebut. Okay? Do you understand? Yes. Now you can start doing that. Bisa mulai lakukan hal simpel itu, coba dulu. Jangan ngejudge sebelum melakukan, gitu kan? Nah, kita mulai dari ruangan ini ya. Semuanya angkat jari seperti ini. Raise finger like this. When I say go, ketika saya bilang go, point anything that you can point out and mention the name in English. Kamu coba tunjuk apa yang bisa kamu tunjuk di ruangan ini. Sebutkan dalam bahasa Inggris namanya. Mulai dari sekarang dilatih ya. 1, 2, 3, go. People, air conditioner, fan, light, floor, stairs, table, projector, screen, backdrop. Jadinya lucu ya mas. Oke, very good. Nah, kamu tahu kan? Ketika kamu masih berpikir itu apa, nah itu artinya kamu belum terbiasa. Ketika kamu sering lakukan, kamu sudah terbiasa dan akan gampang ketika ngomong. Gak perlu mikir lagi itu apa ya. Karena setiap hari udah dipikirkan. Oh, air conditioner, fan, light, roof, and door, and everything. Okay, that's it. Do you understand? Kalau gitu angkat tangan kanan. Raise your right hand. Tepuk pundak yang di kanan kamu. Katakan sama-sama. Very good. So that's the way. So that's
this is number 3. Yang ketiga kan ya. Apa itu yang ketiga? 1,000 hours. Katakan sama-sama 1,000 hours. 1,000 hours. Artinya 1000 jam. maksudnya apa nih? Maksudnya 1000 jam. Maksudnya adalah teman-teman. Sorry ya. 1000 jam. It requires you 1,000 hours to master a certain skill. Perlu 1000 jam menguasai satu skill tertentu. Contoh nih, some of you in this side maybe you want to become a master chef who can cook well. Mungkin ingin jago masak gitu ya, kayak master chef ya kan. Tahu nih, sebelah sini ingin jago main gitar. You can play guitar well, something like that. Oke, otomatis kamu harus melalui 1000 jam dulu melakukan hal tersebut. 1000 jam dulu masak gitu kan. 1000 jam dulu main gitar dan terlewati, maka kamu akan jadi ahli memasak, ahli bermain gitar. The same with learning English. You need to speak for 1,000 hours first. Then you will become a master in speaking English. You will get used to speaking English. Do you understand? Pakai 1000 jam dulu berbahasa Inggris, ya kan? Maka kamu akan jadi ahli berbahasa Inggris, jago berbahasa Inggris. Ketika ngomong ya, terbiasa ya. Faktanya nih, kalkulasinya seperti ini. Bisa nggak ya dalam 3 bulan menguasai bahasa Inggris itu? Yes, you can. Bisa. Syaratnya, within 3 months, dalam 3 bulan ini, speak 12 hours a day. 12 jam sehari ngomong bahasa Inggris. Selama 3 bulan, bisa berbahasa Inggris. Terbiasa. 1000 jam habis. Gila aja 12 jam sehari ya. Ibarat kata dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu ngomong bahasa Inggris ada intinya. Ya udah itulah jalannya kalau memang mau coba gitu ya kan. Atau nih, Kak, aku tahun depan tamat S1 nih. Aku mau lanjut beasiswa ataupun aku mau melamar pekerjaan gitu di Jakarta yang gajinya kan udah UMR Jakarta kan udah 5 jutaan ya. Di sini kan masih 2 juta. Jadi lebih enak kerja Jakarta, tapi harus bisa berbahasa Inggris rata-rata gitu kan. Nah, 3 hours a day, 3 jam sehari selama setahun, maka 1000 jam akan terpenuhi. Oke, so get used to it. Jadi saya juga tahu ini dulu waktu itu semester 5 gitu kan. Ketika saya bertemu dengan profesor sesuatu gitu, profesor saya lupa namanya, dia bilang tentang 1000 jam menjadi seorang ahli, 10.000 jam kamu menjadi, ibarat kata kalau 10.000 jam itu udah kayak apa sih dibilangnya, kayak sifunya gitu, kayak udah level paling dewanya gitu, udah sangat expert gitu dibilang ya. Master, kalau mau master 1000 jam itu terbiasa gitu. Oke? Nah, seperti itu. Do you understand? You can start by doing chit chat. Kita sama-sama chit chat. Chit chat. It means you don't have to speak full English with friends at the beginning. They will get confused. Kamu gak harus ngomong bahasa Inggris penuh dulu dengan teman-teman kamu atau lingkungan kamu mendadak gitu ya kan. Mereka shock gitu ya. Mampus, kerasukan apa dia nih? Hey, have you finished your homework? Mampus aja kamu. Jadi jangan pula langsung full English, tapi kamu bisa shock, mereka juga nggak suka gitu kan. Mulai aja small talks like chit chat dan bla bla bla. Misalnya gini kan, ajak aja temen kayak seperti misalnya cari English buddy kalau saya bilang ya, teman berbahasa Inggris gitu. Misalnya kamu besok berbahasa Inggris kayak berdua ya atau apa di kelas ya gitu. Jadi kamu bisa sama, hey how are you today? Apa kabar nih? Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia dicampur-campur gitu. Oke gitu. Seperti teman-teman kita ini nih, kalau kamu tahu, if you watch YouTube or Instagram, whenever they speak, whenever they talk, they always use some English words in their sentences, right? Jadi kapan mereka ngomong dalam bahasa-bahasa kalau di YouTube, di Instagram, pasti mereka setiap kalimatnya itu ada istilah bahasa Inggris atau kata bahasa Inggris yang dicampur. Contohnya kalau kamu lihat YouTube yang Dedi. Hello, what's up smart people? Jumpa lagi nih dengan gue nih. Hari ini we have someone special. So let's welcome him. Kita sambut aja nih. Siapa dia? Misalnya gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris campur-campur. That's fine, nggak apa-apa. Lebih bagus awal-awalnya. Tapi kalau udah mulai terbiasa, mulai lancar, ada teman yang bisa diajak, kamu bisa full dan sebagainya. Okay, do you understand? Nah, jadi kalau kamu lihat mereka itu seperti itu. Oke, nah.
ketika kamu chit-chat, makanya besok kita harus berbahasa Inggris di kampus nih ya, mixing language gitu ya kan. Nah, kamu pakai bahasa Inggris, aku juga, nanti kita campur-campur ngomongnya gitu kan, biar lancar kita bahasa Inggris sejam sehari gitu kan lumayan gitu kan. Mulai bahasa Inggris dalam teman. Hey friend, how are you today? I'm great. How are you bro? I'm good gitu kan. Akan ada nih di belakang kamu orang-orang yang nggak suka, yang ngebully kamu. Ih, mampus. Jijik kali dia. Aduh ya, mau muntah dia muntah kampung ngomong soal Inggris. Sosok bahasa Inggris dong, sok pintar, sok bule. Akan ada orang-orang seperti itu yang mengatakan hal tersebut, yang ngebully kamu. Saya tandain orangnya. Sebut saja Mawar. Sorry Mawar ya, Mawar ya. Satu Mawar. Oke. 2 menit. Mawar ya. Si Mawar adalah tipe yang tidak suka bahasa Inggris dan tidak pandai bahasa Inggris. Dia akan membuli kamu. Tipe kedua sebut saja Siska. Sorry ya kalau namanya Siska tak sengaja ya. Siska mungkin. Si Siska adalah tukang gosip. Mak lambe kurang. Ya. Jadi dia tuh suka ceritain kamu gitu kalau pakai bahasa Inggris. Yang ketiga ada yang bilang aja Sianida. Oke Nida, bilang aja Nida. Sorry kalau ada namanya langsung aja ya. Nida. Si Nida ini akan ngebully kamu karena dia orang yang sirik. Dia nggak ingin kamu sukses, dia ngebully kamu gitu. These three kind of people will bully you. Mereka bertiga lah yang akan ngebully kamu. Jadi kamu bisa tandain tuh. Oh iya ya, ini kan kamu gosip. Oh iya ya, ini kan nggak pakai bahasa Inggris. Mereka akan ngebully kamu. Okay? When that happen, don't worry about it. Keep going. Lanjut aja ketika itu terjadi. Jangan khawatir. Lanjut. Success will revenge. Kesuksesan kamu di masa depan akan membalaskannya. Kenapa? Saya juga dulu seperti itu. Dulu ketika tamat SMA, saya bingung masuk jurusan apa ya. Aku cuma sukanya bahasa Inggris sama komputer. Kayaknya bahasa Inggris aja lah ya. Nggak ada niat mau jadi guru, nggak ada niat mau jadi sastrawan. Pokoknya ingin aja, suka aja bahasa Inggris. Makanya saya masuk jurusan bahasa Inggris. Sebenarnya nggak harus sih masuk jurusan bahasa Inggris. Ternyata harusnya mereka ngomong bahasa Inggris ya. Teman-temannya ngomong bahasa Inggris ya. Dosennya ngomong bahasa Inggris gitu. Ternyata tidak. Tetap aja teman-teman di kelas saya waktu itu pakai bahasa Indonesia. Dosen saya menjelasin pakai bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Inggrisnya aja ditambah-tambah, dipecah-pecah. Ada sinteks lah, ada inilah, ada itulah. Oh ini kayaknya nggak bisa dibiarin ini. Aku nggak bisa berbahasa Inggris lah kalau gini, nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Inisiatif lah. I took initiative to speak with my friends, dengan teman-teman di samping saya, di kanan dan di kiri, di samping kursi kan. Saya ajak. Have you finished your homework? Udah selesai gak tugasnya misalnya gitu. So what's next bro? Habis ini ngapain bro misalnya gitu ya. Saya tanya ke teman-teman pakai bahasa Inggris, saya ngobrol gitu. Ada aja tuh di belakang saya orang yang gak suka. Ih, gigi kali nengok dia, sosok pintar bahasa Inggris. Ih, capek kali dia yang pakai bahasa Inggris di kelasnya. Jijik kali gitu ya. Jijik lah pokoknya, kata jijik lah paling saya satu. Jijik lah. Bayangkan, itu jurusan bahasa Inggris. Kami mahasiswa bahasa Inggris. Pelajarannya bahasa Inggris. Saya ngomong bahasa Inggris bukan bahasa Thailand. Dibilang so Inggris. Maunya apa coba? Aduh. Jadi saya nggak peduli, mampus sana. I keep going. Aku lanjut, aku yang mau pintar kok, aku yang mau berhasil kok. Saya lanjut, saya nggak nyerah dengan bulian mereka gitu ya kan. Sebagaimana sakit hati saya kadang-kadang lanjut. Dan hasilnya saya bisa berdiri di sini sekarang di hadapan kalian semua. Karena saya tidak menyerah. Itulah hasil dari saya berbicara bahasa Inggris di kelas. Okay, do you understand? Yes. Jadi kalau kalian dibully jangan khawatir, lanjut aja sampai mereka jadi fans kamu ya. Jadi yang ngebully saya ini jadi fans saya. Jadi fans saya sering tuh. They contacted me from social media for example. Bro, apa kabar nih bro? Mantap ya sekarang, udah keren ya, udah jadi bos. Mantap ya sekarang ya, udah jadi motivator, pakai jas gitu. Mantap sekarang ya bro ya. Bro ada kerjaan nggak bro?
Bro gini bro sebenarnya bro, pinjam duit lah bro. Jadi yang dulunya ngebully saya, yang dulunya sering ngejelekin saya karena saya sedikit berbeda di kelas gitu, sedikit lupa berbahasa Inggris, mereka ingin apalah, ingin kerja segala macam lah, karena mereka nggak bisa berbahasa Inggris, sulit dapat kerja waktu itu, padahal mereka jurusan bahasa Inggris kan gitu ya, korbannya ya mereka juga jadi jangan khawatir, you keep going, kamu lanjut terus, jangan khawatir, sukses di masa depan yang akan membalas orang-orang yang membuli kamu. Do you understand? Nah, kalau gitu kita akan practice our chit chat. Kita akan praktek lawan chit chat. Katakan sekali lagi sama-sama chit chat. Look at your paper. Lihat kertas kalian yang seperti ini, yang selembar kecil itu. Oke. In your worksheet di lembar kerja kalian itu, we have 9 statements. Ada 9 pernyataan about your daily routine, tentang kegiatan sehari-hari kamu. We will proceed, but beforehand we will read together. Tapi sebelumnya kita baca sama-sama ya. Repeat after me. Watch TV. Go traveling on weekend. Eat 3 times a day. Pray before sleeping. Smile to people every day. Check your Instagram every 1 hour. Listen to the music every day. Oke, jadi ini cara bacanya masih mungkin ada yang belum paham kali. Dibilang apa ya baca? Listen. Oke. Ini bacanya bukan musik tapi music. Oke, lanjut ya. Want to see your parents happy every day. Keep your photo in your wallet or pocket. Bukan pocket kan pocket. Ya, skip. So this is how to play. Jadi cara mainnya ya. Kita akan belajar learning by doing yang bisa kalian mungkin terapkan besok-besok. Nah, saya turun dari sini deh. Ask one person. Tanyakan satu orang. Come to them. Datangin dia, datangin mereka. Dan tanya, misalnya gini. Do you watch TV? Tanyakan, do you watch TV? Tambahkan kata do you di setiap kalimat tersebut, di setiap frasa tersebut. Do you understand? Lalu, do you watch TV? Ada menonton TV nggak ya? Misalnya nih, do you watch TV? Saya tanya kamu ya, do you watch TV? Yes, katanya. Nah, kalau yes, lebih baiknya kamu bisa bilang yes I do. Katakan sama-sama, yes I do. Kalau tidak, mungkin kamu bisa bilang no I don't. Katakan sama-sama, no I don't. Jadi kita akan praktek bagaimana cara melakukan ini ya. Misalnya gini, saya datang nih. Do you watch TV? Yes I do. Katanya. Watch TV nama kamu siapa? Swasti. Okay, so Swasti watch TV. Swasti watches TV. Jadi tulis nama Swasti di kolom watch TV. Misalnya gitu. Okay, but the person that you ask says no. Kalau orang yang kamu tanya bilang no I don't. Nggak nonton atau TV ya. Then find someone else. Lalu kamu harus temuin orang lain lagi sampai jawabannya yes. Do you understand? Yes. Nah, only one name, jangan dikerjain dulu, kita kerjain sama-sama agar kalian nggak salah paham. Only one name can be filled into one box. Cuma satu nama yang boleh diisi di satu kotak. Misalnya gini nih, namanya si Rani di kotak watch TV. Rani nggak boleh di kotak yang lain lagi. Cari orang yang berbeda. Do you understand? Later on, nanti nih setelah selesai, do you watch TV? Want to see your parents happy every day? Do you listen to the music every day? Jujur, yes bilang yes, no bilang no. Yes I do. Do you want to see your parents happy every day? No I don't.
Ya, saya juga dulu kuliah di swasta juga di Medan. Kamu tahu UNSUL? Saya dari UNSUL. Nah, jadi mau kamu swasta, mau kamu negeri, yang menentukan kesuksesan itu cuma kamu sendiri. Muhammadiyah. Ya, jadi mau dari negeri kalau kamu malas sama aja. Oke, nah gitu. Jadi Niken finish as the fastest one. Selesai sebagai yang tercepat nih. Kita mau tahu what did she find? Apa yang ditemukan Niken? Saya mau baca 3 pernyataan. Kamu baca 3 pernyataan. Misalnya gini, Isyana watches TV. One, you can read 3 of them. Baca 3 ya. Oke, the first one yang pertama ya. Isyana watches TV. Isyana watches TV. Where is Isyana? Is it right, Isyana? Oke, jadi Isyana nonton TV dia setiap hari. Oke, acara apa yang saya bos ya? Acara meeting pendidikan gitu. Nonton TV tiap hari ya? Good. Dia tetap informatif kan? Jadi nonton TV. Jadi nonton TV itu bukan berarti udah dari YouTube harus ditinggalkan juga. Nah yang kedua nih. Tommy eats 3 times a day. Tommy is 3 times a day. Where are you, Tommy? Right, Tommy? Jadi Tommy makan 3 kali sehari ya. Pola hidup sehat ya. Makanya badannya bagus ya seperti saya. Yang ketiga nih ya. Nggak dapat. Oh cek gitu ya. Mending kok masuk ya. Yunita checks Instagram every 1 hour. Yunita checks her Instagram every 1 hour. Where is Yunita? Bener Yunita? Oke, luar biasa. Jadi Yunita nih cek Instagram sejam sekali ya. Nanti follow saya ya. Kalau gitu tepuk tangan untuk teman kita. Number folder. Kita coba Niken. Oke, Niken si Paulus. You boss. Kasih hadiah. Panitia akan memberikan bingkisan ya sebagai hadiah. Ini bukan beasiswa ya. So this is for you. This is for you. Thank you very much. Now you may go back to your seat. Okay, good. That's what she did. Iya kan? Itulah yang dilakukan. Nah, sekarang